Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai arus listrik ya. Pada video sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai pengertian arus listrik, termasuk bagaimana salah satu contoh untuk menyelesaikan soal terkait arus rata-rata ya, arus listrik. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa contoh soal ya. Namun sebelum itu saya akan coba review dulu ya. Jadi ingat bahwa arus listrik itu kan aliran muatan listrik. Dan secara matematis kita bisa ungkapkan dalam dua cara. Pertama dalam ungkapan arus rata-rata di mana I sama dengan delta Q per delta T. Dalam hal ini delta Q adalah N kali E. N-nya adalah jumlah elektron yang melewati atau yang mengalir pada suatu konduktor. E adalah muatan elektron atau muatan elementer yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ya. Kemudian bisa juga diungkapkan dalam ungkapan arus sesaat. Nah, ketika diungkapkan oleh arus sesaat, I diungkapkan oleh rumusan dq dt ya. Dq dt ini artinya turunan ya. Jika muatannya berubah terhadap waktu, maka otomatis arusnya juga akan berubah terhadap waktu dan dinyatakan oleh turunan ya. Nah, sebenarnya dua-dua ini maknanya serupa ya. Kalau yang delta Q per delta T atau dq dt itu sama saja dengan laju aliran muatan listrik atau laju muatan listrik ya. Nah, ingat bahwa dari konsep turunan, kebalikan dari turunan adalah integral. Jadi kalau seandainya kita ketahui persamaannya berbentuk arus sebagai fungsi waktu dan kita ingin mendapatkan bagaimana muatannya, maka kita bisa hitung dengan menggunakan integral. Nah, kalau seandainya diungkapkan dalam bentuk grafik, misalkan arus pada satu konduktor ternyata memenuhi grafik seperti ini. Ini ini adalah sumbu T waktu. Maka dalam selang waktu dari T1 sampai T2, total muatan yang melewati penampang konduktor itu akan sama saja dengan luas arsiran ini ya. Oke, jadi ingat tafsiran geometris dari integral adalah luas ya. Oke, kita lihat contohnya sekarang ya. Muatan listrik mengalir melewati suatu konduktor memenuhi persamaan Q T sama dengan 4 sin 100 pt ya. Di mana Q-nya dalam satuan Coulomb, kemudian T-nya dalam satuan sekon. Tentukan arus pada konduktor saat T sama dengan 5 milisekon. Ya. Jadi yang sudah kita ketahui ini adalah persamaan muatan sebagai fungsi waktu. Maka kalau kita sudah tahu Q-nya sebagai fungsi waktu, arusnya ya, arus sesaat ya. Jadi kita cari dengan menggunakan rumusan I sebagai fungsi waktu adalah dq dt. Berarti kita tinggal mendapatkan turunan dari ini, bukan ya? Nah, ingat di matematika, turunan dari sin apa? Oke, cos ya. Cos. Oke, berapa ini? Berarti 4 100 pi nya pindah ke depan kali 100 pi, turunan dari sini adalah apa? Cos gitu kan ya, 100 pi t gitu kan, atau kita tulis berarti 400 pi cos 100 pi t. Nah, berapa saat 5 milisekon? Jadi kalau t nya 5 milisekon, kalau T-nya sama dengan 5 milisekon, 5 mili itu seper 1000, berarti 5 per 1000 sekon, ya, kalau dalam sekon ya. Maka berarti arusnya adalah arus pada saat 5 per 1000 sekon. Itu masukkan aja, ganti aja T-nya oleh 5 per 1000 ya. Berarti 400 pi dikali cos 5. Oke, 5 per 1000 dikali 100 berapa itu? 500 per 1000 kan ya? 500 per 1000 berapa? 1/2 kan? Berarti ini jadi I per 2 ya. Oke, sekali lagi tinggal gantikan saja T-nya oleh apa? 5 per 1000. 5 per 1000 kali 100. 500 per 1000 setengah kali V. Berapa cos pi per 2? Mudah sekali ya. Ingat, cos pi per 2 atau cos 90 derajat sebenarnya berapa? 0 ampere. Ya.
Jadi memang kalau muatannya berubah terhadap waktu, maka arusnya pun akan berubah terhadap waktu. Dan kebetulan pada saat T sama dengan 5/1000 sekon sedang 0. Ya. Pada waktu-waktu yang lain, maka arusnya tentu saja akan berubah, gitu kan? Nah, arus seperti ini sebenarnya yang disebut dengan arus bolak-balik. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di konsep arus bolak-balik, ya. Karena berubah-ubah nih, pernah 0, bahkan ingat kalau cos-nya bernilai maksimum, berapa cos maksimum? 1, gitu kan ya? Jadi kalau cos-nya bernilai 1, maka ini akan bernilai 400 kali V ampere. Oke, contoh yang kedua, ini ada arus listrik pada konduktor sebagai fungsi waktu dinyatakan oleh grafik seperti pada gambar. Ya. Berapakah total muatan yang melewati konduktor selama 12 sekon? Jadi kalau kita lihat dari gambar, kita bisa baca dari sini, ini kan arus, ini waktu. Dari 0 sampai 5 sekon, arusnya konstan sebesar 10 mA. Kemudian dari 5 sampai 10, arusnya juga konstan, tapi besarnya 15 mA. Nah, sementara dari 10 sampai 12, dia turun secara linear dari 15 menjadi 0. Gitu kan ya? Nah, pertanyaannya adalah berapa total muatan selama waktu ini, ya? Dalam waktu 12 sekon. Oke? Nah, ingat tadi bahwa kalau arusnya diketahui sebagai fungsi waktu, itu kan mencari muatan tinggal menggunakan integral, atau kalau dari grafik I terhadap T tinggal mencari apa? Luas, ya. Jadi kita tinggal hitung saja luasnya, mudah, ya. Jadi Q dari grafik sama saja dengan apa? Luas daerah, ya. Luas yang diarsir. Mana yang diarsir? Ya, sesuai dengan pertanyaannya, ya. Di sini kebetulan diinginkan dari 0 sampai 12. Nah, untuk menghitung ini kan tinggal kita bagi saja areanya, daerahnya menjadi 2 bagian, ya. Misalkan yang kotak ini, segi 4 yang ini luas pertama, ini adalah luas yang kedua berupa apa? Trapesium. Berarti ini sama saja dengan luas segi 4 luas yang satu ditambah dengan luas trapesium, ya. Dan yang bagian kedua. Bagaimana luas segi 4? Nah, luas segi 4 panjangnya 5, ya terserah mana panjangnya, terserah. Berisinya adalah panjang kali lebar, ya. Kalau ini lebih panjang 10 berarti kali apa? Kali 5, ya. Berarti 10 kali 5 ditambah. Nah, lihat luas trapesium adalah apa? Setengah dikali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi, kan ya? Setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Yang sejajarnya ini ke sini, kan? 5 ke 12 berapa panjangnya? 12 kurang 5, 7, ya. Sementara yang ini panjangnya adalah 10 dikurangi 5, berarti 5, ya. Tingginya berapa? Ya, tingginya dari sini ke sini, ya. Yakni 15. Demikian setengah kali jumlah sisi jajar, berarti 7 tambah 5, ya. 7 tambah 5 dikali tingginya 15. Oke, tinggal kita hitung, ini berarti 50 ditambah 7 tambah 5, 12, ya. 12 bagi 2, 6, ya. 6, ya. Ini 6 dikali dengan berapa? 15. Apa 6 kali 15? 90, ya. Yang demikian kita dapatkan sama dengan 140. Satuannya apa? Hati-hati, ya. Dalam SI satuannya adalah Coulomb. Tetapi ingat di sini arusnya apa? Mili ampere. Kalau mili, ya, kalau arusnya mili maka ini berarti mili Coulomb. Ya, oke. Jadi mudah. Sekali lagi bahwa dari grafik kita tinggal mencari muatan itu adalah mencari luas daerahnya. Namun yang harus hati-hati adalah waktunya, ya. Jadi kalau seandainya berapa total muatan yang melewati konduktor selama 10 sekon?
Kalau cuma 10 sekon berarti tinggal dari 0 sampai 10. Yang diambil ya luas ini. Luas pertamanya kotak, luas keduanya juga kotak, gitu kan ya. Yang segitiga yang ini jangan diambil kalau hanya sampai 10. Ya, jadi tergantung dari apa? Waktunya. Oke. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan saja dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng supaya video berikutnya kalian mendapat pemberitahuan ya. Jangan lupa juga untuk dibagi ke teman-teman kalian supaya bisa banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.